ini ya urutannya. Pertama domain masalah ya, falsifikasi. Jadi falsifikasi ini kita mengubah bilangan trips menjadi ini ya, ada bilangan fuzzy ya, ada derajat keanggotaannya. Kedua itu kita membuat aturan, ketiga ini kita membuat aturan fuzzy, keempat defalsifikasi, dan terakhir adalah evaluasi ya. Jadi di sini bilangan fuzzy ini ada 3 jenis ya, ada Tsukamoto, Mamdani ya, dan Sugeno. Nah, ini adalah perbandingannya. Kalau Tsukamoto itu inputannya adalah himpunan fuzzy, outputnya juga himpunan fuzzy, ya, defalsifikasinya menggunakan weekly average ya, week average nanti kita akan belajar ya. Terus Mamdani ini himpunan inputnya adalah himpunan fuzzy juga, kemudian outputnya himpunan fuzzy, defalsifikasinya menggunakan ini ada dissector, sum, nanti akan kita pelajari. Kalau Sugeno ini agak jarang sih digunakan ya. Sugeno agak jarang sih orang gunakan ya. Yang sering orang gunakan tuh Tsukamoto sama ini ya, Mamdani ya. Nah, kita langsung aja ya ke penalaran Tsukamoto. Nah, di sini penalaran Tsukamoto digunakan ya kita untuk menentukan ya, ini berapa sih jumlah yang bisa kita ingin menentukan berapa sih jumlah produksi ya nih. Ini namanya penalaran Tsukamoto. Oke, saya langsung aja kita lihat contoh kasus ya, ada jurnal ya, ada jurnal, ini contoh jurnal. Nah, ini ada contoh jurnal ya. Mungkin kalian bisa menerapkan juga. Ini jurnal, judulnya, oke sebentar. Jurnal, judulnya, bentar ya. Nah ini, implementasi fuzzy inference system metode Tsukamoto. Oke, bentar. Metode Tsukamoto untuk ini. Aduh. Bentar ya, mungkin karena sinyalnya ini susah ya, jadi dia lama loadnya. Kita tunggu dulu. Nah ini untuk penentuan penghuni asrama itu, penghuni asrama. Oke, ini karena masih loading nanti dulu ya. Saya mau tunjukin yang lainnya lagi. Yang lainnya lagi. Oke, masih loading semua ya. Udah yang ini aja yang udah kebuka ya. Oke, ini penalaran Tsukamoto. Jadi misalnya kita punya contoh kasus seperti ini. Suatu perusahaan tekstil ya, satu perusahaan tekstil. Oke ya, ini jadi ada perusahaan tekstil ya memproduksi pakaian dengan jenis XYZ. Jadi dari ini dia ada perusahaan tekstil ya akan memproduksi pakaian jenis XYZ. Kemudian dari satu bulan terakhir permintaan terbesar mencapai 5.000 potong per hari. Jadi itu per hari ada kondisi di mana permintaan yang paling besar itu adalah 5.000 potong per hari. Terus permintaan terkecil adalah mencapai 1.000 potong per hari. Nah, persediaan barang di gudang tiap bulan paling banyak 600 potong dan persediaan terkecil adalah 100 potong. Jadi sekarang kita punya inputannya itu ya. Jadi kita tahu ada namanya permintaan. Jadi permintaan itu paling besar 5.000 potong per hari, kemudian yang paling kecil itu adalah 1.000 potong per hari. Jadi kita udah kebayang nih ya. Jadi bentuk representasi dari nilai fuzzy-nya itu
bentuknya seperti apa kita sudah kebayang ya. Kemudian ini kita punya inputan lain lagi yaitu persediaan barang ya, paling banyak itu persediaannya itu 600 potong, yang paling kecil itu adalah 100 potong per bulan. Nah, karena memiliki keterbatasan, perusahaan ini hanya mampu memproduksi pakaian paling banyak 7.000 potong per hari. Untuk efisiensi dan mesin SDM setiap hari, diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 potong pakaian. Jadi paling kecil 2.000, paling besar 7.000 ya. Nah, ini pertanyaannya, berapa potong pakaian jenis XYZ yang harus diproduksi apabila kita punya inputan 4.000 potong ya, permintaan 4.000 potong, kemudian persediaan di gudang adalah 300 potong. Nah, ini ya, ini adalah contoh kasusnya. Kemudian kita tentukan ya domain masalahnya gitu ya, kita tentukan domain masalah, kira-kira bentuk representasi nilai fazinya itu seperti apa. Nah, ini ya. Jadi penyelesaian kita bikin dulu ya di sini. Untuk penyelesaian masalah tersebut, kita gunakan proses fazifikasi gitu ya. Kita punya nilai Cripps ya, kita lakukan proses fazifikasi. Di sini kita punya inputan ya, permintaan itu 1.000, kita katakan rendah ya, 5.000 itu paling tinggi. Jadi yaitu permintaan paling kecil 1.000, paling tinggi 5.000 gitu kan ya. Jadi kita bilang bahwa 1.000 itu turun, naik itu 5.000 ya. Kemudian persediaan paling kecil itu 100, paling banyak itu 600. Jadi 100 kita bilang sedikit, banyak itu 600 gitu. Kemudian outputnya, nah sudah diketahui bahwa katanya paling outputnya ya yang mampu mereka produksi dalam sehari itu paling besar 7.000, paling sedikit 2.000 ya. Jadi sini kita bilang 2.000 itu berkurang, 7.000 itu bertambah gitu. Jadi kita lakukan fazifikasi. Kemudian selanjutnya kita bikin rule-nya ya. Jadi kita harus tahu dulu rule-nya bagaimana. Nah, rule-nya di sini adalah ini ya, rule yang pertama, if jika ya permintaan turun dan persediaan banyak, dan produksi pakaian itu berkurang. Ini rule-nya ya, sudah ditentukan ya. Kemudian yang rule kedua, if permintaan turun dan persediaan sedikit dan produksi pakaiannya berkurang. Kemudian yang ini rule ketiga ya, if permintaan naik dan persediaan banyak dan produksi pakaian bertambah. Ini kan kalian sudah waktu progress report yang UTS kemarin kan udah sampai pembuatan rule ya, representasi pengetahuan ya. Jadi langkah pertama ya kalau kita menggunakan logika Fuzzy Tsukamoto ini, kita tentukan dulu ya fazifikasinya. Selanjutnya kita representasi pengetahuan ini, kita punya rule-nya. Ini rule-nya ya. Kemudian ini domain masalahnya fazifikasi. Kita lakukan fazifikasi. Nah, selanjutnya kita gambarkan ininya ya, fungsi ini ya, fungsi logika fazinya kita gambarkan. Terus ini, nah saya bisa gambarkan ya, saya gambarkan dulu ya biar gampang. Saya gambarkan di sini ya untuk himpunan fazinya di sini ya, untuk yang permintaan ya di sini. Nah, di sini permintaan. Katanya yang paling sedikit permintaannya itu 1.000 per hari ya. 1.000 per hari. Jadi kita bisa bilang, ini kan nilainya 0 sampai 1 ya. Derajat keanggotaannya itu adalah 0 sampai 1. 0 sampai 1. Nah, ini tuh ya. Jadi ini permintaan 1.000 ini kita bisa bilangnya itu adalah turun ya. Nah, ini turun ya. Turun. Jadi nilainya itu 1.000 ya katanya tadi ya. 1.000 itu kalau permintaan 1.000 deh, permintaan dari
0 sampai 1000 itu adalah fungsi permintaan turun ya. Jadi sehingga derajat keanggotaan yang 1000 ini, dari 0 sampai 1000 ini dia derajat keanggotaannya adalah 1 ya. 1. Artinya dia kalau nilai dari 0 sampai 1000 ini ya mutlak, dia itu dikatakan permintaan itu turun kayak gitu ya. Nah, setelah 1000 baru dia bisa kita katakan apa? Misalnya seperti 1000 berapa nih ya? Ya, anggap aja lah ini 1000 berapa sih ini? 1500 kayak gitu kan. 1500 1500 nih bisa kita katakan dia itu permintaannya turun dengan derajat keanggotaannya aja 0,75 seperti itu ya. Nah, yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Oke, nah selanjutnya kita punya yang untuk yang nilainya naik ya, nilainya naik. Nah ini jadi kalau di sini berarti apa nih? Kalau derajat derajat keanggotaan 1000 ya dikatakan turun berapa nih nilai derajat keanggotaannya? Berarti 1 ya. Oke, ini 5000. Nah, ini untuk derajat keanggotaan yang ini untuk yang naik ya, berarti ini mesti naik ya. Nah, ini naik. Nah, ini naik ya. Naik. Nah, jadi dari 5000 ke atas ya bisa kita bikin yaitu adalah naik. Sehingga derajat keanggotaan 5000 untuk turun berarti 0 ya. Nih. Derajat keanggotaan 5000 di fungsi turun ini adalah 0 ya. Artinya dia bukan bagian dari turun. Nah, coba kita bikin yang naik di sini. Naik ya. Nah, kalau derajat keanggotaan 1000 untuk yang naik, kita lihat di sini. Nih, berarti 0 ya. Kita lihat di sini, derajat keanggotaan 5000 untuk yang naik ya. Di sini, kita lihat nih. Ini ya, fungsinya. Nilainya 1 ya, artinya 5000 itu adalah naik ya. Coba kita lihat lagi, misalnya ya, misalnya kita itu punya nilai misalnya ini, anggap aja ini ya. Ini yang ini. Yang ini tengah-tengah tuh berapa sih nilainya? Yang anggap aja 2500 ya. Anggap aja 2500 ya di sini. Nah, di sini dia bisa kita katakan ya untuk yang turun derajat keanggotaan 2500 itu nilainya 0,5 ya. Nah, kemudian untuk yang naik nilai keanggotaan 2500. Nah, 2500 kan di sini ya, di sini. Nah, bisa juga kita katakan 0,5 juga sini ya. Nih, untuk fungsi yang turun dia 0,5 juga. Untuk fungsi yang naik dia juga 0,5 juga. Sehingga kita bisa bilang bahwa kalau seandainya permintaan 2500 itu bisa kita katakan dia itu turun dengan derajat keanggotaan 0,5. Terus bisa juga kita katakan bahwa kalau permintaan itu 2500 bisa kita katakan naik dengan derajat keanggotaan 0,5 ya, kira-kira seperti itu. Kemarin kan kita sudah belajar ya bagaimana menghitung derajat keanggotaan, tapi saya karena saya mau cepat ya, saya kira-kirain aja. Padahal ini kan bisa ya kita hitung dengan rumus yang kemarin ya, tergantung bentuk representasi fungsi ini. Kalau segitiga gimana, kalau trapesium gimana ya. Nah, yang ini misalnya kita punya ya, anggap aja 4000 ya. Anggap aja 4000 di sini ya. 4000 di sini. Ini kalau dia di fungsi derajat yang turun ya, kira-kira ini. Nah, segitu ya. Nih, 400 kalau di fungsi yang turun. Sini ya, anggap aja kalau turun itu adalah ya kira-kira 0,3 lah, anggap aja ya. Kemudian kita lihat di fungsi keanggotaan naik 400 itu berapa sih? Nah, dia itu di sini. Nah, ini untuk sumbu yang naik ya. Nah, ya berarti sekitar
kalau naik itu sekitar 0,85 ya, anggap aja seperti itu. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa kalau kok 400 sih, 4.000 ya, maaf, 4.000. Kalau seandainya permintaan 4.000 bisa kita katakan turun dengan derajat keanggotaannya 0,3 ya. Artinya kita cuma yakin, maksudnya turun itu nilai permintaan 4.000 kita bisa katakan turun itu derajat keanggotaannya 0,3. Nah, derajat keanggotaannya 4.000 untuk yang naik 0,85. Artinya derajat keanggotaannya itu lebih tinggi untuk naik gitu ya. Nah, seperti itu ya. Namanya logika Fuzzy kan. Kalau bilangan Kripps kan dia ya artinya kita bisa bilang iya atau tidak. Nah, gitu kan. 0 atau 1. Kalau Fuzzy kan ada nilai-nilai di antaranya seperti kalau 4.000 kalau bilangan Kripps kan pasti kita ngomong dia itu naik gitu kan ya. Nah, kalau logika Fuzzy kita bilangnya nilai permintaan 4.000 ini bisa kita katakan turun dengan derajat keanggotaannya 0,3 gitu ya. Kalau misalnya permintaan 4.000 bisa kita katakan naik dengan derajat keanggotaan 0,85. Berarti lebih cenderung yaitu naik ya karena derajat keanggotaannya 0,85 seperti itu ya. Jadi ini gambarnya ya, kita punya di sini bentuknya representasi Fuzzy untuk input permintaan. Jadi ini adalah representasi yang untuk turun ya, di mana nilai 0 sampai 1000 derajat keanggotaannya 1. Kemudian ini yang untuk naik ya, representasi yang untuk nilai naik, di mana 5.000 ya, 5.000 sampai seterusnya ke atas, kita katakan naik dengan derajat keanggotaannya 1 seperti ini. Nah, misalnya tadi ya kita punya contoh kasusnya tadi kita punya permintaan 4.000 ya. Kita punya permintaan itu 4.000. Nah, di sini. Nah, di sini ya sudah seperti yang saya jelaskan tadi 4.000 di sini kalau di representasi Fuzzy untuk turun ya. Nah, dia juga bisa di sini dengan nilainya derajat keanggotaannya adalah 0,25. Kemudian kalau yang naik ini ya, yang naik nilainya adalah 0,75. Artinya nilai 4.000 itu lebih tinggi ke arah naik ya, 0,75. Gimana cara ngitungnya, Bu? Kemarin kan minggu lalu udah kita jelaskan ya bagaimana cara menghitung ini derajat keanggotaan kalau bentuknya seperti trapesium gini atau seperti segitiga. Kemarin kan ada ya, sudah kita pelajari cara menghitungnya. Nah, ini untuk yang persediaan, katanya tadi ya permintaan 4.000, persediaan 300 potong. Kita lihat ya, tadi katanya kalau nilai 0 sampai 100 itu kita katakan persediaan sedikit ya dengan derajat keanggotaannya 1. Kemudian kalau 600 ke atas itu bisa kita bilang banyak ya. Jadi 600 ke atas itu derajat keanggotaannya 1. Nah, kita punya persediaan tadi 300 katanya. Nah, jadi 300 di sini ya kalau untuk fungsi yang banyak ini nih. Yang banyak, yang ini, yang banyak nilainya itu adalah 0,4. Kalau kita 300 kita gunakan fungsi yang sedikit ini untuk yang fungsi representasi Fuzzy yang sedikit nilainya 0,6. Artinya 300 itu nilai derajat keanggotaannya 0,6 ya untuk fungsi sedikit. Artinya dia lebih ke arah sedikit ya. Karena derajat keanggotaannya 0,6 untuk fungsi sedikit ya. Kalau untuk yang fungsi banyak 300 itu mempunyai derajat keanggotaannya 0,4. Oke, selanjutnya kita bikin representasi Fuzzy untuk output ya, katanya tadi outputnya itu dia paling banyak itu 7.000, yang paling sedikit itu 2.000 ya. Artinya yang nilai 0 sampai 2.000 itu artinya berkurang ya, berkurang. Kemudian 7.000 ke atas ini bertambah sehingga bentuknya seperti ini dia. Nah, ya seperti apa namanya? Bahu ya istilahnya ya. Nah, di sini jadi derajat keanggotaan 7.000 untuk bertambah itu 1 ya. Kemudian derajat keanggotaan 7.000 itu untuk berkurang 0 gitu ya. Kemudian ini derajat keanggotaan 2.000 untuk berkurang itu adalah 1.
derajat keanggotaan 2000 untuk bertambah itu adalah 0. Nah, kita langsung masuk ke penalaran Tsukamoto. Nah, jadi sini kita itu kan tadi katanya punya inputan ya, permintaan 4.000 potong, kemudian di gudang kita itu ada 300 potong. Tadi katanya 4.000 itu tadi bisa kita katakan 0,75 kategori naik, kemudian 0,25 kategori turun. Jadi itu dia semua kategori masuk gitu kan, 4.000 itu. Tadi kan 4.000 bisa kita katakan naik dengan derajat keanggotaan 0,75, bisa kita katakan turun dengan derajat keanggotaan 0,25. Kemudian 300 itu bisa kita katakan kategori banyak dengan derajat keanggotaan 0,4 ya tadi ini 0,4. Kemudian 300 ini bisa kita katakan kategori sedikit dengan derajat keanggotaan 0,6. Nah, sehingga input ini ya, input kita 4.000 sama 300 ini, dia itu masuk ke dalam semua kategori ya, bisa kita kategori, misalnya kayak 4.000 bisa kita kategorikan turun dan naik gitu kan, 300 bisa kita kategorikan banyak dan sedikit, sehingga semua aturan dan rule itu digunakan. Tadi kan rule kita nih ya, permintaan turun gitu kan, ada permintaan naik, sementara 4.000 tadi bisa kita katakan turun juga, bisa kita katakan naik juga ya, tapi ya bergantung dari nanti pengolahan selanjutnya ya, bergantung dari derajat keanggotaannya. Tapi kan bisa kita katakan turun tadi ya, 4.000 bisa kita katakan turun dengan derajat keanggotaan 0,25, bisa kita katakan naik dengan derajat keanggotaan 0,75. Sehingga semua rule ini terpenuhi. Nah, sama juga kayak persediaan. Persediaan tadi kan kita katakan banyak ya, dengan nilai ini nilai derajat keanggotaan 0,4, bisa kita katakan sedikit dengan derajat keanggotaan 0,6, sehingga persediaan ini bisa kita katakan sedikit juga ya, banyak juga. Nah, jadi semua rule ini terpenuhi. Ini semua rule ini terpenuhi. Nah, jadi tinggal kita mengolahnya aja nih pakai penalaran yang namanya penalaran Tsukamoto. Nah, jadi kita mulai dengan rule yang pertama ya. Rule yang pertama ini, if permintaan turun dan persediaan banyak, then produksi pakaian berkurang. Nah, jadi kita hitung alfa predikatnya ya. Alfa predikat 1, rumusnya ini adalah min. Nah, karena ini adalah fungsinya adalah fungsi n ya, maka kita menggunakan fungsi minimum. Kalau seandainya gini, if permintaan turun or persediaan banyak, maka kita menggunakan fungsi max. Gitu ya. Kalau kita menggunakan di sini ada n, berarti kita menggunakan fungsi minimum. Kalau sini or, kita menggunakan fungsi max ya. Berarti di sini karena di sini adalah n, kita menggunakan fungsi min. Jadi di sini derajat keanggotaan turun ya 4.000 tadi sama derajat keanggotaan banyak. Nah, di sini derajat keanggotaan turun untuk permintaan sama ini ya derajat keanggotaan banyak untuk persediaan. Jadi tadi katanya sudah kita lihat dari representasi Fazli tadi, derajat keanggotaan turun untuk 4.000 berapa? 0,25 ya, 0,25. Kemudian derajat keanggotaan banyak untuk persediaan tadi berapa? 0,4. Nah, sini kita punya dua nilai ya, kita cari minimumnya. Minimumnya yaitu 0,25. 0,25. Nah, ingat pada minggu lalu ya kita sudah membahas. Jadi di sini kan kita representasi fuzzy output ya. Di sini kan ada nilainya ya, 2.000 sama 7.000. Misalnya kita punya nilai 0,25. Ini katanya kan sudah tahu nih kita ya, 0,25. Kemudian produksi pakaian berkurang. Produksi pakaian berkurang. Nah, di sini sesuai dengan rule-nya katanya produksi pakaian berkurang. Kemudian kita dapat alfa predikatnya adalah 0,25. Sekarang kita ingin mengetahui berapa sih nilainya ya. Berapa sih nilainya ya? Kita bisa menggunakan rumus, bisa juga kita menggunakan gambar. Kalau gambar masih ya ini ya apa kayak kira-kira kayak itu jadinya ya, kayak kira-kira. Oke, saya gambarin. Ntar saya gambarin dulu biar lebih jelas.
Nah, misalnya tadi ya kita punya ini tadi katanya representasi output ya. Nah, ini 0 sampai 1 katanya kalau produksinya kecil itu berarti 0 sampai 2000 dikatakan produksinya kurang. Terus 7.000 ke atas, 7.000 ke atas bisa kita katakan 7.000 ke atas ya. Nih. 7.000 ke atas bisa kita katakan produksinya bertambah. Bertambah ini ya. Nah, kita tadi punya nilai alfa predikatnya adalah 0,25. Kalau menurut rule-nya tadi adalah produksi rendah tadi ya, katanya produksi kurang apa? Katanya di produksi apa tadi rule-nya tadi? Nah, role-nya tadi nih. Ini permintaan turun dan persediaan banyak dan produksi pakaian berkurang. Kita punya nilai alfa predikat 0,25. Nah, kita lihat himpunan berkurang pada output. Himpunan berkurang pada output ya. Nah, di sini katanya di himpunan berkurang. Nah, di sini misalnya gini ya. Saya punya nilai 0,25. 0,25. Nah, di sini alfa predikat saya di 0,25 di fazinya yang berkurang nih ya, di representasi fazi berkurang. Tadi kan menurut rule-nya gitu ya. Permintaannya banyak dan persediaannya kebalik. Permintaannya sedikit, kemudian persediaan banyak dan produksinya kurang. Nah, jadi kita fokusnya di sini nih, di fazi yang kurang ini ya, dengan nilai alfa predikat yang kita dapat tadi adalah 0,25. Jadi di sini kita cari nih di sini berapa nih kira-kira nilainya. Di sini sini ya. Ya kira-kira 5.000-an berapa. Nah, karena kita menggunakan ini tuh jadi kita cuma bisa berkira-kira ya berapa persisnya. Nah, untuk mengetahui berapa persisnya ya, kita bisa menggunakan rumus yang sudah kita pelajari kemarin. Berarti di sini gimana nih? Jadi di sini ya. Berarti kita hitung di sini 7.000 ya, di sini ya. Karena ini paling maksimal 7.000 nih. 7.000 karena di fazi representasi fazi yang kurang ini kan rentang nilainya ini ya, 0, 2.000, 7.000 nih ya. 7.000 kita kurang Z. Nih. Ini ya. 7.000 kurang Z. Kemudian di sini .7.000 kurang 2.000, nah sama dengan di sini 0,25. Nah mungkin bisa kita cari ya di sini 7.000 kurang Z sama dengan berapa nih? 7.000 kurang 2.000 5.000 kali 0,25 berapa? Seperempat dari 5.000 berapa? 1.250 ya. 1.250. Nah, sehingga Z-nya, ini Z-nya berapa nih Z-nya? 7.000 kurang 1.250 berapa? 5.750. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa menurut rule 1 ini, produksi yang kita dapatkan itu adalah sebanyak 5.750 gitu. Itu ya caranya. Nah ini ya, tadi nih. Ini untuk rule yang pertama. Nah, tapi katanya tadi semua rule terpenuhi. Sehingga kita harus cari juga nih di setiap rule. Rule 1, rule 2, rule 3. Kita cari semuanya. Nah, ini di rule 1 kita sudah dapat ya. Jadi sehingga kita tahu dengan inputan permintaan 4.000, kemudian persediaan sebanyak 300, maka yang harus diproduksi itu adalah 5.750 nih.
Kalau di rule-nya kan kita tahunya berkurang aja, tapi kita nggak tahu nilainya berapa. Sehingga sekarang kita tahu nilainya. Nilai yang harus diproduksi itu adalah 5.750. Kita lihat lagi di rule yang kedua ya. Di rule kedua ini if permintaan turun dan persediaan sedikit dan produksi berkurang. Tadi 4.000 itu kan bisa kita katakan turun ya. Turun itu dengan derajat keanggotaan 0,25. Kemudian persediaan sedikit 300 tadi ya, persediaan sedikit itu bisa kita katakan sedikit dengan derajat keanggotaan 0,6. Kemudian kita cari yang minimumnya ya. Kita cari yang minimumnya sehingga dapatlah 0,25 alfa predikatnya. Sama caranya ya, kita cari Z-nya berapa sehingga kita dapatkan Z2 ini adalah 5.750. Ini adalah nilai produksi untuk yang rule kedua. Kemudian kita masuk lagi ke rule yang ketiga. Rule ketiga ini isinya jika permintaan naik dan persediaan banyak, dan produksi pakaian bertambah. Nah, tadi kan kita punya inputan itu 4.000 ya. 4.000 itu kita katakan naik dengan derajat keanggotaannya 0,75. Kemudian inputan persediaan 300 itu kita katakan banyak ya, dengan derajat keanggotaannya adalah 0,4. Jadi di sini kita cari minimumnya. Minimumnya adalah 0,4. Nah, tapi di sini ya kita kan punya katanya di sini dan produksi pakaian bertambah. Produksi pakaian bertambah ya. Jadi sehingga kita lihat himpunan bertambah pada outputnya. Kita lihat himpunan bertambah pada output. Nah di sini kita balik lagi ya di gambar ini. Nah ini katanya tadi nilai alfa predikatnya adalah 0,4. 0,4 itu kira-kira segini lah ya. Nilai segitu berarti kalau untuk di sini berarti di sini lah. Berarti di sini ya dia ya. Nah, segini. Nah, tadi kan kita lihatnya di representasi yang kurang, tapi karena rule-nya itu adalah katanya dan produksi pakaian bertambah sehingga kita lihat di representasi fazi yang ini ya, representasi fazi yang bertambah berarti yang di sini nih, yang di sini ya, yang di sini. Sehingga rumusnya itu adalah Z ya, Z kurang 2.000 per, jadi rumusnya kalau tadi kan 7.000 kurang Z dibagi dengan 7.000 kurang 2.000. Nah, kalau di sini kalau yang fazi bertambah ya, berarti di sini representasi fazi bertambah berarti Z kurang 2.000 ya, karena di sini selangnya ini dari 2.000 ya. Berarti Z kurang 2.000, Z kurang 2.000, kemudian per 7.000 kurang 2.000 sama dengan alfa predikatnya baru dapatnya ya 0,4. Jadi Z kurang 2.000 sama dengan 5.000 kali 0,4 berapa? 10.000 ini ya, 1.000 ya. Berapa? Coba kali 5.000 kali 0,4. Nah kan bantu saya cari berapa? 5.000 kali 0,4. 2.000 ya. 2.000. Sehingga Z-nya berapa nih? Sehingga Z-nya adalah sehingga Z-nya adalah 4.000 ya. Sehingga Z-nya itu adalah 4.000. Jadi nilai untuk rule ketiga, sehingga nilai rule ketiga itu adalah 4.000 ya, 4.000. Nah, kita ada lagi rule, masih ada kan rule-nya ada sampai 4 ya. Kita tes lagi nih, kita cobakan lagi untuk rule keempat. Jadi semua rule itu kita cobakan karena dari inputan tadi itu semua rule terpenuhi. Kita cobakan untuk rule keempat, katanya permintaan naik dan persediaan sedikit dan produksi bertambah. Nah, jadi permintaan tadi kan 4.000. Derajat keanggotaannya itu adalah
untuk naik 4.000 ini adalah 0,75. Kemudian untuk persediaan sedikit itu nilai 300 itu derajat keanggotaannya adalah 0,6 untuk persediaan sedikit. Kita cari ininya ya, nilai minimumnya nih, jadi 0,6. Jadi di sini karena rho-nya itu adalah pakaian bertambah, maka kita lihat di representasi Fuzzy yang himpunan bertambah tadi pada output ya. Di rumusnya ini Z kurang 2000 ya, Z kurang 2000 dibagi 7000 kurang 2000 sama dengan 0,6-nya nilai alfa predikatnya, sehingga kita dapatkan dari untuk rule ini ya, dengan input 4000 dan 300, maka produksinya itu adalah hasilnya adalah 5000. Nah, kita sudah dapatkan tadi ya nilai produksi dengan di row 1, di row 2 ya, di row 3, di row 4. Nah, sehingga sekarang kita lakukan defasifikasi dengan penalaran Tsukamoto. Jadi perhitungan nilai Krips pada penalaran Tsukamoto diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot sebagai berikut. Nah, caranya seperti ini nih. Tadi kan ini alfa predikat ya, alfa predikat untuk row 1 dikali dengan hasil dari row 1 tadi. Ditambah alfa predikat dari row 2 dikali dengan hasil dari row 2 tadi ya. Nah, ini 0,4 ini tadi. Nih 0,4 ini. 0,4 itu adalah alfa predikat yang dihasilkan oleh row 3. 4000 ini adalah hasil ini ya, hasil produksi di row 3. Jadi 0,4 kali 4000 gitu. 0,4 kali 4000. Kemudian Tarya ini lagi not responding nih, karena kebanyakan buka. Oke, ntar tunggu ya. Jadi yang Fuzzy Tsukamoto ini lumayan apa ya? Lumayan gampang untuk dipenuhi. Oke, ini masih not responding ya. Sorry ya. Oke, saya stop share dulu ya. Nunggu dia responding. Oke, tadi itu ya cara penggunaan dari penalaran Tsukamoto ya, Tsukamoto. Jadi gampang Tsukamoto itu sebenarnya. Oke, saya share ulang lagi. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, ini row 4 tadi ya. Alfa predikatnya 0,6, hasilnya 5000. Jadi defasifikasi dengan Tsukamoto ini berarti ini ya nilai alfa predikatnya kita kasih kali hasil, kemudian ini adalah untuk row 1, tambah lagi alfa predikat kali hasil row 2 ditambah ini
Enggak. Enggak. Oke, saya lanjutin ya, sorry ya. Masih bisa dengar saya? Halo? Masih bisa dengar? Masih ya? Oke ya, kita lanjutkan. Ini tadi ya cara kita melakukan perhitungan nilai CRIPS untuk penanganan Sakamoto ya. Tadi kita sudah ada 4 rule ya. Karena dia memenuhi semua rule, jadi kita lakukan falsifikasi. Jadi falsifikasi. Nah ini ya nilai ini alpha predikat kali produksi, alpha predikat kali produksi. Ini alpha predikat kali nilai produksinya ya, alpha predikat rule 4 kali hasil produksinya, kemudian dibagi dengan jumlah dari alpha predikat setiap rule-nya. Nah, kemudian ini ya, terus dapatlah hasilnya seperti ini. Sehingga jumlah jenis pakaian XYZ yang hasil produksi itu adalah ini jumlah 4.983 potong. Nah, seperti itu ya, itu adalah cara penalaran logika fuzzy Sakamoto. Oke, minggu depan kita akan bahas mengenai penalaran Mamdani ya. Ini penalaran Mamdani. Dia ini menggunakan center of gravity. Hitungnya agak lumayan ini ya, ribet ya, karena dia menggunakan integral. Oke, semoga kalian masih ingat ya bagaimana cara penggunaan integral untuk lupa. Ya, jadi saya juga agak lupa gimana, nanti saya ulangi lagi ya, belajar tentang integral. Oke, itu tadi menggunakan Sakamoto ya. Minggu depan kita akan bahas mengenai Mamdani. Nah, saya akan menunjukkan ya contoh dari paper atau jurnal penerapan logika fuzzy dengan menggunakan Sakamoto ya. Coba saya tunjukin dulu. Nah, ini ya contoh penerapan logika fuzzy Sakamoto, judulnya ini. Oke, sorry ya internetnya nih ya agak lemot-lemot, mati lampu. Nih ya, fuzzy inference system dengan metode Sakamoto sebagai penunjang keputusan produksi studi kasus PT Talkindo Salaksa Anugrah. Ya, komputernya lagi lemot deh. Kita lagi contoh yang lain. Saya nggak tahu nih kenapa kalau mati lampu nih jadi kayak lemot gitu komputernya juga. Bentar, saya coba lagi pakai ini. Tunggu ya. Ini banyak juga ya contoh nih juga fuzzy inference system metode Sakamoto pada penentuan penghuni asrama. Ini bisa kita gunakan nih. Misalnya bisa juga sih ini ya implementasi fuzzy inference system untuk penentuan penerima beasiswa juga bisa nih ya. Jadi misalnya kita masukin inputan, misalnya nilai dia itu nilai kuliah nilai SMA dia itu berapa, misalnya kita bikin nilai fuzzy-nya, misalnya apakah dia itu tergolong tinggi, apa sedang atau rendah gitu kan. Terus lagi prestasi dia, misalnya prestasi di luar akademik misalnya gitu kan ya. Prestasi dia itu misalnya bagus, sedang, tidak gitu kan. Nah, kita bikin role-nya prestasi akademiknya tinggi and prestasi non akademiknya tinggi dan diterima seperti itu. Itu bisa kita gunakan ini ya logika fuzzy Sakamoto. Oke. Mungkin saya ini terlalu banyak buka tab internet ya, jadi tuh jadi lemot gitu ya komputernya. Oke ya, sorry. Kita tunggu dulu ya.
Oke, saya penasaran ini sama yang ini ya. Tapi dia dari tadi tuh loading terus. Oke, saya download aja biar gampang bukanya. Bandwidth. Oke, saya lagi download ya biar bukanya tuh bisa offline. Oke, ini ya implementasi Fuzzy untuk penentuan penghuni asrama. Nah, di sini kita ingin melakukan ini ya, seleksi siapa aja sih yang bisa menghuni asrama, karena penghuni asramanya terbatas di sini. Jadi di sini kita punya inputannya di sini. Nah, ini ya. Di sini dia punya inputannya itu ada NW, NK, NS. Si NW, NK, NS ini. Nah, ini ya, NW adalah nilai wawancara, NK nilai kuesioner, NS adalah nilai sertifikat. Nah, misalnya di sini rule-nya ini ada rule-nya ya, rule-nya if nilai wawancara rendah and nilai kuesioner rendah, then nilai sertifikat rendah, if nilai wawancara rendah and nilai kuesioner rendah and nilai sertifikatnya rendah, dan satu tidak diterima gitu kan. Ya, ini aturannya nih, ini aturannya ada 27 aturan ya, ada 27 aturan. Ya, karena kan kita punya 3 inputan ya, 3 inputan, 3 pangkat 3 kan 27 ya, artinya ada 27 aturan. Kalau seandainya kita cuma punya 2 inputan, berarti berapa? 2 pangkat 2, 4, berarti cuma 4, ada 4 aturan. Kalau kita punya 3 inputan, berarti 3 pangkat 3, ada 27 inputan ya. Ada 27 aturan, seperti itu. Nah, ini adalah aturan yang terbentuk. Kemudian kita mau menghitung Fuzzy Tsukamoto. Nah, di sini kita bikin dulu nih representasi Fuzzy-nya ya untuk nilai wawancara. Jadi nilai wawancara itu ya dikatakan rendah kalau ini dari nilai 1 sampai 30 ya, yaitu kita katakan nilainya rendah ya dengan member basic function atau banyak anggotanya adalah 1. Nah, ini sini apa nih? Chat. Silakan, ada yang mau nanya, silakan. Silakan, siapa yang mau tanya tadi ya? Itu Bu, untuk screen-nya Bu masih di apa? Iya, soalnya saya bukanya 2 ya. Saya ada buka di Mozilla, buka di itu juga, oke. Sekarang udah nampak? Sudah nampak? Udah ya? Oke, tadi ya nih ini aturan yang terbentuk ya, kita punya 3 inputan, ada nilai wawancara, nilai kuesioner, sama nilai sertifikat. Karena kita punya 3 inputan ya, artinya kita ada 27 row yang terbentuk ya, 3 pangkat 3 kan 27 ya. Nah, ini langkah yang pertama kita lakukan fazifikasi, di mana nilai wawancara rendah, membership function-nya itu kalau nilai 1 sampai 30, membership function-nya 1 gitu ya. Sehingga bentuk representasinya seperti ini nih. Sedang itu membership function-nya dari 40 sampai 70. Tinggi membership function-nya dari 1 sampai berapa. Kalau kita lihat dari ini, kita bisa tahu nih, kalau bentuk yang seperti ini berarti bentuk representasinya adalah bahu. Kalau yang kayak gini nih bentuknya adalah trapesium ya, trapesium. Kalau yang kayak gini bentuknya adalah bahu. Nah, di sini katanya nilai 0 sampai 30
Saya zoom. Nah, nih, nilai 0 sampai 30 ini bentuknya bahu ya. 0 sampai 30 ini ya, 0 sampai 30 nilai wawancara rendah dengan membership function atau derajat keanggotaannya adalah 1 ya. 1 di sini. Kemudian nilai wawancaranya sedang ya. Tadi membership functionnya dari 40 sampai 70 itu 1. Nah, sehingga makanya bentuknya jadi trapesium seperti ini ya. Kemudian tinggi itu katanya 80 ke atas itu membership functionnya adalah 1. Ini dia tinggi ya, jadi bentuk representasinya seperti ini. Kemudian untuk kuesioner ini ya dari 0 sampai 50 dikatakan rendah dengan membership functionnya 1. Kemudian 60 sampai 80 dikatakan sedang. Ini ya dengan membership functionnya 1. Di atas 90 kita katakan tinggi ya. Nih, makanya bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini juga ya sama sertifikat ini nilainya kalau kecil dari 10 membership functionnya adalah 1 untuk rendah ya. Kalau untuk sedang dari 20 sampai 30 ya 1 membership functionnya. Kalau tinggi di atas berarti dia ini ya dari 40 sampai 50 kita katakan tinggi dengan membership functionnya 1. Sehingga gambarnya seperti ini ya. Dari 0 sampai 10 rendah maka nilainya nah ini ya sudah. Nah statusnya ini kan inputan sudah kita bikin ini ya representasi fazinya. Nah ini untuk statusnya apakah diterima atau enggak ya. Kalau tidak diterima terus diterima nih nilainya dari 0 sampai 50 membership functionnya adalah 1, derajat keanggotaannya 1. Status diterima dari 60 sampai 100 derajat keanggotaannya 1. Nah ini kita sendiri yang bikin. Kalau nggak diterima berarti nilainya dari sekian-sekian gitu kan. Kalau diterima nilainya sekian-sekian. Terus ini gambar dari representasi fazi untuk outputnya ya. Diterima atau tidak diterima. Ini dari 0 sampai 50 tidak diterima dengan membership functionnya 1 ya. Ini 60 ke atas diterima seperti itu. Nah, misalnya kita tadi punya inputan itu adalah ini wawancara 100, kuesioner 100, nilai sertifikat 50. Nah, coba kita masukkan ya. Kita masukkan. Katanya nilai wawancaranya itu 100, kuesioner 100, sertifikat 50 ya. Nilai wawancaranya itu 100. Coba kita lihat. 100 nilainya. 100 berarti tinggi ya. Tinggi. Nah, sehingga derajat keanggotaan nilai 100 itu adalah 1 tinggi gitu. Jadi dia mutlak dia 100 itu tinggi mutlak ya. Kemudian nilai kuesioner 100. Nilai kuesioner 100. Nah, kuesioner nih. Nah, kita lihat nilai kuesioner. Nilai kuesioner kan 100 ya. Kita lihat di representasi fazi ini. Nah, 100 di sini ya. Nah, 100 di sini artinya mutlak ya. Dia memiliki nilai tinggi ya. Karena di sini dia tidak ada perpotongan dengan representasi rendah. Sedangkan dia nggak ada ya perpotongannya di sini. Sehingga dia mutlak nilainya adalah tinggi. Kemudian nilai sertifikatnya 50. Nilai sertifikatnya 50 ya. Kita lihat di sini. Nilai sertifikatnya 50. Nah, ini ya 50. Nilai sertifikatnya 50. Nah, di sini ternyata dia sini ya mutlak tinggi ya. Di sini 50 nih. 1 nilainya tinggi. Dia nggak apa ya berpotongan dengan representasi yang lainnya ya. Tidak berpotongan dengan sedang. Kalau misalnya kayak ini ya. Misalnya kayak gini. Di tengah-tengah ini nih. Kalau seandainya nilai sertifikatnya 35 misalnya kan,
kan dia berpotongan nih dengan sedang juga, dengan tinggi juga. Nah, tapi karena sertifikatnya 50 di sini ya, tidak ada berpotongan dengan siapapun, maksudnya tidak berpotongan dengan yang lain, dia hanya di tinggi ini, sehingga dia mutlak ya, bahwa nilai dia itu member function tinggi 1 ya. Oke, setelah itu, nah sehingga nah, sehingga kalau seperti itu ya, yang satu gitu, ya cuman satu rule aja dia memenuhi. Hanya satu rule aja yang dia memenuhi ya, misalnya rule mana nih? Nih ya, rule 2, rule, ya oke, yang mau sholat ya. Jadi dia memenuhi adalah rule, ini ya, rule 26. If nilai wawancara is tinggi, and nilai kuesioner is tinggi, and sertifikat is tinggi, dan dia diterima. Karena cuma satu rule aja dia di ini ya, yang dia memenuhi. Sehingga kita kalikan nih ya, alpha predikatnya berapa. Tadi kan kita udah tahu ya nilainya tadi, nilai wawancara tadi 1, n nilai kuesionernya 1, nilai sertifikatnya 1, ya udah 1 kan nilai dia kan 1, alfanya adalah 1. Kemudian kita carilah nilai z-nya berapa. Nah ini ya, ini kalian bisa kalian pelajari, kalian coba-coba untuk yang lainnya, misalnya gini ya, nilai wawancaranya 80 misalnya. 80 ya, enggak, yang ada potongannya aja ya. Misalnya nilai wawancaranya 85, nilai kuesionernya 75, nilai sertifikatnya 45, seperti itu kan. Nah, itu berapa? Pasti bisa memenuhi beberapa rule di sini ya. Gitu. Coba kalian latihan-latihan di sini. Ini adalah contoh dari penerapan dari Tsukamoto ya di sini. Oke, nah ini mungkin ada contoh ya. Ini sih nggak tahu berapa. Nah, jadi saya nggak tahu ini inputannya tuh berapa ya, sehingga dia menghitungnya seperti ini. Nah, jadi kalian bisa pedomani yang contoh yang sebelumnya saya saya kasihkan. Ini sebenarnya ini sama aja sih, ngitungnya sama aja ya. Nah, jadi misalnya ada suatu contoh, saya nggak tahu inputannya berapa, ini inputannya berapa. Pokoknya hasil akhirnya itu ini ya. Setelah dihitung alpha predikat sama alpha predikat kali z-nya segini. Nah, ya ini kemudian dapatlah z-nya itu adalah 86,67%. Artinya sebesar 86,67% dia itu hasilnya ya, z-nya itu adalah 86,67%. 86,67% itu masuk ke mana?
Kalau di sini 86 berarti di sini ya. 86 berarti dia diterima seperti itu. Nah, kalian baca-baca lagi ya. Ini contoh dari jurnalnya. Nah, misalnya ini untuk orang yang ini ya, inisial A, mana ini, FB. Nah, nilai wawancara 90. Nilai ini kuesioner 10. Nilai sertifikatnya 50 ya. Coba kalian lakukan penilaian dengan Fadzi Sukamoto ya. Apakah betul nih tidak diterima atau gimana nih? Jadi kalian ikutin aja nih. Dari ini ya, membership function-nya ini, apakah misalnya contoh seperti ini ya. Saya kasih contoh misalnya orang yang misalnya nilai wawancaranya adalah 75 gitu kan ya, 75. Nah, dia ini berpotongan. Dia ini bisa masuk ke nilai wawancara sedang, juga bisa masuk ke nilai wawancara tinggi. Jadi untuk nilai wawancara sedang, dia nilai membership function-nya anggap aja 0,5. Kemudian untuk yang tinggi sama nih 0,5. Sehingga nilai wawancara 75 bisa kita katakan nilai wawancaranya sedang dengan membership function-nya 0,5, nilai wawancaranya tinggi dengan 0,5 seperti itu. Tolong kalian latihan-latihan lagi ya. Ini pertemuan berapa sih? Ini pertemuan 12 ya. Kemudian pertemuan 12, minggu depan pertemuan 13. Nanti akan ada PR ya. Kalian silakan memilih. Tolong terapkan proyek kalian ini ke dalam logika Fadzi, pilih ya mau menggunakan Sukamoto atau mau menggunakan Mamdani ya. Minggu depan kita akan membahas Mamdani ya. Hari ini kita sudah belajar membahas Sukamoto. Oke ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya mengenai logika Fadzi, Sukamoto, silakan ya. Kalau mau bertanya, silakan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya ya saya cukupkan karena sebentar lagi saya mau ikut pelatihan lagi ya jam 1:30. Jadi saya cukupkan aja kuliahnya. Ini ada record kuliahnya tadi ada saya record ya, nanti akan saya share di e-learning link YouTube-nya. Dan ini juga jurnal contoh penerapan logika Fadzi Sukamoto. Saya taruh juga di e-learning ya, tolong kalian pelajari lagi. Kalau seandainya ada yang masih belum paham ya, silakan ajukan pertanyaan minggu depan ya, mana tahu nanti akan kita bahas lagi ya. Tolong kalian persiapkan pertanyaan ya terkait yang metode Sukamoto ini. Di minggu depan kita bahas lagi, mungkin waktu kita lebih banyak lagi ya, karena hari ini terbatas, mati lampu pula ya. Nah, jadi baterai laptop saya udah mau habis juga nih ya, karena lagi mati lampu. Oke ya, saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya dapat bermanfaat ya untuk pengembangan proyeknya. Oke, saya cukupkan kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.